Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan Pak Inspektur Jenderal Dr. Haidir Amin Daud, Pak Dirjen HAM, Pak Dr. Mualimi Abdi, dan Dirjen Pemasyarakatan Kandidat Dr. Ibu Sri Budi Utami, dan teman-teman para pimpinan tinggi Pratama, para direktur, para kepala divisi, para Kalpas kelas 1, dan teman-teman KOPT serta rapat kerja yang saya banggakan. Tentu yang pertama, mari kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam rapat kerja teknis pemasyarakatan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, kami dimintakan untuk memberikan sedikit tambahan kal untuk teman-teman rapat kerja teknis pemasyarakatan, kemudian juga sekaligus hubungan. Terima kasih Bu Dirjen Pemasyarakatan, dan kami akan sebenarnya memberikan tambahan saja sedikit, dan teman-teman saya pikir ini sudah berulang-ulang. Ini paling tidak ini momentum yang bagus, karena biasanya rapat kerja di tingkat kementerian, setelah itu baru ada kegiatan rapat kerja ataupun pengarahan di masyarakat di sela-sela rapat kerja. Tapi ini didahului dengan rapat kerja teknis, merupakan bagian bahwa sepakat untuk mendukung program kerja target kinerja tahun 2019 yang tadi disampaikan Bu Dirjen bahwa inilah tahun kelima kabinet kerja, dan ini adalah momentum yang bagus dan sekaligus mempersiapkan kerja kita tahun 2020 sampai 2024. Inilah yang memang harus semua pahami untuk sama-sama bahwa pertemuan ini bukan sekedar pertemuan saja mengumpulkan, tetapi sekaligus adalah momentum yang sangat tepat untuk menguatkan jajaran pemasyarakatan dalam rangka melaksanakan tugas fungsi di bidang pemasyarakatan. Langsung, ini saja sebenarnya. Sudah beberapa kali saya ingatkan ini saja. Jadi kalau kita bicara tantangan petugas pemasyarakatan, saya bicara istilah kanan dulu soal tantangan. Saya harus mengajak teman-teman pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, ini eranya revolusi 4.0 atau revolusi industri yang keempat. Ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja teman-teman petugas pemasyarakatan. Apa urusannya dengan masyarakat? Ada kaitannya. Justru inilah yang harus terjadi. Dengan saya katakan bahwa kriminal cybercrime sudah masuk. Di mana di dalam revolusi 4.0 ini semua yang tadinya berbicara pada revolusi industri ketiga terkait teknologi informasi, sekarang pada revolusi 4.0 ini sudah digitalisasi dan virtual, dan ini akan juga menimbulkan tindak kejahatan. Ini harus dipahami oleh teman-teman bahwa tantangan itu juga masuk di tugas pokok dan fungsi saudara. Apalagi kalau kita bicara bahwa semua hal yang terkait dengan tugas-tugas kita semuanya sudah digitalisasi dan sudah bagian yang memang harus memanfaatkan teknologi informasi yang lebih dari revolusi industri ketiga. Ini yang harus dipahami oleh teman semua. Jangan sampai hanya sebagai penonton saja bahwa apa sih revolusi 4.0 ini, apa revolusi industri keempat ini. Itu betul-betul harus bahwa semuanya harus berpikir ke sana. Karena tidak semua tanpa disengaja bergerak ke atas, tanpa disadari. Kita semua lihat saja semua tindak pidana kejahatan cybercrime juga sudah meninggi, dan makin ini akan menjadi persoalan Bapak dan Ibu semua yang memang mengelola teman-teman kita. Oleh karena itu Bapak terus dan Ibu-ibu harus betul-betul melihat ini bagian yang tidak bisa disampaikan. Pemahaman soal bagaimana penguatan saudara tentang revolusi industri keempat, silahkan Bapak betul-betul dalam konteks tugas pokok dan fungsinya.
tidak bisa dikesampingkan. Apalagi tadi katakan Bu Dirjen, ini bagian yang memang harus menjadi bagian pengertian pertemuan kita untuk menjawab tahun 2019, untuk menjawab tantangan ke depan dalam kelanjutan daripada tugas pokok dan fungsi kemasyarakatan untuk kabinet selanjutnya. Ini betul-betul harus dipahami, dimengerti saja bahwa kita tidak bisa lepas dari tantangan global tentang revolusi industri keempat. Jangan dikesampingkan dan jangan dikecilkan teman-teman, tidak ada urusan. Yang kedua, saya sebut saja, yang kedua soal beban kerja sama. Begitu persoalan yang ditambah, beban kerja berat itu sudah ada di masyarakat. Dari tahun ke tahun saya katakan meningkat juga. Tetapi dengan persoalan tantangan global ini, tindak pidananya sudah naik berbeda. Dan persoalan yang timbul di dalam beban kerja itu juga dicari. Mereka bisa memanfaatkan semua teknologi informasi dengan baik dan mengerjakan bapak dan ibu semua. Ini yang harus kita harus. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya memang begitu. Bahwa itulah persoalan masyarakat, persoalan dampak sosial yang akhirnya berdampak pada tugas kita. Tidak bisa dibiarkan dan itu menjadi beban kerja bapak dan ibu semua. Persoalan yang di masyarakat menjadi soal persoalan hukum akhirnya masuk pada kita itu kan. Karena memang hidup masyarakat juga sudah mengalami perubahan revolusi ini. Ini tidak hanya sekedar kejahatan konvensional saja yang terjadi, tapi juga sudah muncul kejahatan yang memang sudah bernuansa sesuai dengan tuntutan dan kehidupannya. Ini yang harus beban kerja, persoalan jumlah yang berat, makin tidak hukumannya juga berat, dan kapasitas yang harus dipenuhi juga masih belum maksimal. Ini yang harus kita beban kerja berat inilah yang menjadi tantangan. Harus dipahami bahwa ini beban kerja berat. Tetapi apa yang harus dibuat nanti sama-sama kita pikirkan di situ. Tetapi paling tidak dua hal ini bapak dan ibu semua pahami dengan baik. Bahwa bapak dan ibu semua dipercaya dalam tugas di pemerintahan ini untuk melaksanakan tugas yang tidak mudah, yang tidak semua mendapatkan beban kerja ini. Yang kata orang, enak juga di sana, tidak. Sama-sama yang punya cara sultannya, tapi saya lihat kalau lihat ini pekerjaan yang paling susah. Orang semua bermasalah di sini, dan kita sendiri berat. Karena kita sendiri kata Pak Edin, ya ada persoalannya. Mengurus orang bermasalah, kita juga masih ada masalahnya. Jadi makin berat beban kerja kita ini. Sehingga kebanggaan Bapak dan Ibu sudah dalam menangkap tantangan kita harus dengan baik, bahwa ini harus menjadi bagian spirit Bapak untuk bekerja. Yang ketiga yang memang harus dilakukan, ini yang ketiga ini harus dilakukan. Perasaan zona nyaman ini yang harus ditinggalkan. Saya sempat katakan, kenapa katakan zona nyaman? Mesti teman-teman sudah harus berpikir begini. Di dalam berkarya bahwa saya ingin memberikan kontribusi pada organisasi, pada kinerja ini. Kemudian begitu saya ditempatkan pada posisi yang potensial, inilah bagian karier saya untuk bekerja di sana. Zona ini yang harus ditinggalkan. Mohon maaf saja ya, kadang-kadang saya tempat sini ya sudah nyaman. Tidak berpikir ini bagian yang dibebankan oleh pimpinan kepada saya untuk memberikan kontribusi pada kinerja organisasi. Saya ditempatkan sini, inilah bagian untuk meniti karier saya lebih tinggi. Perasaan zona nyaman sudahlah, tempatnya sudah bagus, santai-santai, saja sudah. Ini ya, karena ini akan berdampak luar biasa. Ini yang harus Bapak dan Ibu semua benar atau tidak, tentang atau tidak, ini ada. Ini yang harus dipakai. Karena inilah yang akan menjadi persoalan kita di dalam betul-betul
menuangkan semua pikiran, menuangkan semua ucapan, menuangkan semua tindakan dengan karya-karya yang sah untuk organisasi ini yang memang tadi saya katakan ada beban kerja yang berat, ada tantangan global. Kalau hanya terus berpikir pada zona nyaman ini, saya bercerita soal revolusi industri 4, tahu saya bicara beban kerja, ya saya nikmati, enak, nyaman-nyaman saja. Ini yang harus kita. Gambarnya jadi kursi tenang-tenang di atas kursi. Pak, Bu, ini. Jadi Bapak dan Ibu semua mari berpikir bahwa Bapak diberi kesempatan dalam ruang tidak lebih kalau Pak Muali itu 38 tahun bisa berkarya di kementerian. Rata-rata 40 karena dari SMA sampai ke Solo 1 kan. Tapi paling tidak berpikir 30 tahun saya bekerja. Apa sih yang akan saya berikan untuk organisasi sekecil saja? Paling tidak kalau ada kebijakan saya ikut. Paling tidak kalau kebijakan tidak ikut, tidak komentar. Tapi menguatkan semua anggota untuk itu istilah. Tapi begitu ada kebijakan, ya halnya zaman bilang ini. Jadi memang harus berpikir ke sana. Kalau memang teman-teman mengatakan kita bertemu terus, apakah ada hasilnya dalam karya ke depan? Kalau perlu teman-teman terus berpikir bahwa ini enak. Sekali lagi, kalau ini hilang, orang tidak lagi berebut mana tempat yang besar, mana yang tempat yang kecil. Nah sudah, saya bisa nggak di situ berkinerja organisasi? Saya bisa nggak, ya, menjadi titian kader? Karena kalau yang besar, saya nyandung selesai. Saya tidak mendapatkan target kinerja dengan bagus, saya dievaluasi selesai. Ini akan merambah juga dan saya lihat dirjen arahnya ke sana. Kalau teman-teman masih berpikir ada zona nyaman begini, contoh saja sekarang saja rapat-rapat kerja Bapak dan Ibu Kadin, teman-teman sudah mengalami. Sekarang saya melakukan evaluasi 360 sudah masuk semua. Mulai ada yang akan nilainya merah. Merah itu 70. Ada yang akan nilainya di bawah, ada divisinya. Ya, ada akan nilainya tinggi. Tanya argumentasinya. Saya bilang tanya, kenapa ini akan merah? Evaluasi dari anak bapak sendiri dan para anak buah kambing. Saya lihat dan tidak tahu siapa yang dimintakan. Teman-teman nggak bisa mendeteksi karena kita pakai elektronik. Begitu sangat luar biasa segala evaluasi. Tidak bisa komentar, Pak, saya kan lagi perubahan, jadi orang tidak suka sama saya, tidak juga. Hingga saya, tapi dia koordinasi di luar bagus, 90 itu bagus. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan bagus. Jadi yang saya maksud evaluasi itu terjadi sekarang ini. Dengan apa? Dengan teknologi juga tidak bisa. Evaluasi dari bawah, evaluasi dari eksternal, dan sebentar lagi mereka datang rapat kerja dievaluasi dari pusat. Bukan hanya sekedar akan menempatkan orang pada posisi yang tepat itu saja, tapi mengevaluasi bagaimana timbang ini bekerja. Kita benar, bahkan kita yang datangkan juga seluruh kantor wilayah, seluruh perwakilan ombudsman kita datangkan. Kayak apa sih mereka mau kontak? Jangan berkomentar di tempat, tapi berkomentar di rapat kerja dan supaya apa yang akan dilakukan sama-sama kita lakukan untuk negeri ini, untuk pelayanan yang bagus. Kita datangkan seluruh kan perwakilan ombudsman datang di rapat kerja 33 kita dan mereka hadir sama-sama mengevaluasi bagaimana yang sudah baik di tempat kita, apa yang kurang baik sama-sama. Ini yang saya ceritakan, inilah yang saya katakan sekarang kita tidak pada posisi yang sebenarnya. Bapak dan Ibu semua yang muda-muda juga begitu, berpikir begini selesai. Ya katakan latar belakang tadi ada global, ada global, tidak bisa. Kalau ini berpikir ini semua enak, tidak berpikir ini semua enak. Tadi tidak ada orang berhutan tempat yang bagus,
Tidak ada sodok-sodokan, ada tempat bagus, ada begini enggak. Tapi bagaimana? Oh iya, dia mau tantangannya. Ya kita lihat aja dia bisa bertantangan tidak. Karena Bapak dan Ibu semua ini akan menjadi bagian evaluasi kita, akan menjadi evaluasi supaya secara sistem itu betul-betul bisa dipertanyakan dengan baik dan tentu memberikan suasana yang baik untuk teman-teman. Pasti masih banyak kekurangan, tapi inilah yang memang harus saya sampaikan pada teman-teman bahwa ini masih ada dan harus ditingkatkan. Yang keempat persoalannya adalah banyak pegawai yang besar. Bapak Ibu dan semua di jajaran masyarakat ditambahnya sekarang 17.000. Sebentar lagi akan ditambah sekitar 878 petugas masyarakat. Dan ini tambah, sebagian besar tambah, dia akan tambah. Dan banyak yang pegawai ini tidak mudah buat Bapak. Dulu kita berpikir banyak pegawai mudah untuk diurus, banyak pegawai mudah menyelesaikan persoalan-persoalan. Tapi banyak pegawai juga akan menjadi tantangan Bapak dan Ibu semua. Dan demikian juga soal anggaran besar. Karena semuanya, walaupun secara anggaran besar itu dari sudut pandangan unit utama, tetapi dari sudut kebutuhan anggaran itu tidak besar. Tapi paling tidak ini yang harus juga dipikirkan. Bagaimana menerjemahkan anggaran yang sudah dituangkan pada Bapak dan Ibu semua untuk dioptimalkan menjadi kontribusi baik buat unit utama, pemangku program pemasaran. Di banyaknya pegawai ini hal yang juga harus menjadi bagian pengertian Bapak bahwa ini harus dikelola dengan baik. Anggaran besar juga harus dikelola dengan baik. Dan setiap orang yang menjadi punya beban, teman-teman pemimpin dari masyarakat dan dari petugas juga harus melihat bahwa ini yang harus didorong ke arah sana mencapai kinerja. Karena pegawai yang banyak dengan kemampuan yang sudah lebih cerdas, dengan kemampuan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat yang lain menjadi persoalan sendiri. Tidak mudah dan semua kalau tadi masih berpikir masih pada soal nyaman, tidak berpikir ini yang harus. Itu yang selanjutnya soal kebijakan. Kalau kita bicara kebijakan, Bapak dan Ibu semua pasti tahu ini ujung sumber malakah dan pekerjaan Bapak ini adalah kebijakan unit utama. Karena unit utama menerjemahkan kebijakan baik prioritas nasional maupun prioritas kemudian prioritas Indonesia. Ini harus juga menjadi tantangan, bukan persoalan siapa yang, tapi ini yang harus punya kebijakan soal tadi katakan soal digitalisasi, bagaimana soal overstaying yang memang tak overcrowding. Ini yang harus juga menjadi perhatian semua. Karena persoalan kebijakan ini tidak bisa berjalan kalau teman-teman tidak melihat bahwa ini bagian yang harus saya lakukan. Tantangan ini ada di Bapak dan Ibu semua. Kalau Bapak dan Ibu semua tidak masalah, pasti ada persoalan. Bagaimana dan saya ceritakan juga di sini hal yang soal high risk, soal apa. Jadi ini persoalan-persoalan yang memang harus dipahami bahwa kebijakan itu menuntut Bapak dan Ibu semua bagaimana menghadapi tantangan dalam pekerjaan dan bagaimana ini menjadi bagian tantangan untuk berkinerja Bapak dan Ibu semua. Ini yang harus dipahami. Kebijakan rangkaian hal-hal yang memang harus dilakukan oleh pimpinan unit utama sebagai penerjemahan tadi pada kementerian maupun program nasional. Tidak akan mungkin beliau akan mengambil kebijakan itu tidak ada relasi, pasti relasi. Akan tadi beliau mengatakan ini kaitan dengan relasi. Penerjemahan ada persoalan-persoalan yang menjadi hal yang harus dan jadi pertemuan akhirnya bukan jadi kebijakan. Inilah yang menjadi tantangan Bapak dan Ibu semua untuk melaksanakan. Jangan sampai mengatakan susah. Ya memang namanya tantangan susah. Tidak ada yang mudah. Kalau mudah, biasa semua orang. Kalau Bapak dipilih menjadi pejabat pilihan itu tentu ini yang akan menjadi tantangan. Bagaimana menghasilkan? Dan kebijakan itu tentu dirumuskan dengan proses yang matang sehingga betul-betul yang bagi kita melaksanakan harus menunjukkan dengan hasil. Lanjutnya
ini soal target kinerja. Target kinerja tadi saya katakan 2018 menyelesaikan sudah. Tapi tahun 2019 nanti target kinerja makin tinggi. Dari mulai saya katakan overloading, oversight, kemudian pemberian hak dengan memakai teknologi informasi, semuanya di situ nanti terjadi. Dan ini betul harus dipahami semua di situ. Dapat kerja. Apa yang kita rumuskan itu nanti di penetapan target kinerja betul nggak bisa dilaksanakan? Bagaimana persoalan oversight ini dengan program teknologi informasi bisa? Bagaimana pemberian hak itu bisa? Bagaimana pengatasan soal high risk ini bisa? Bagaimana soal pengamanan ini bisa dilakukan dengan baik? Kita sebenarnya juga antara. Jangan sampai seperti sudah target kinerja di lapangan akhirnya juga ada terseret-seret orang tidak maksimal dalam hubungan, tetapi implementasi ini yang kita harapkan. Dengan pertemuan ini teman-teman memberi masukan, Pak, Bu, Dirjen, sebaiknya ini soal. Karena ini yang memberikan kontribusi ini memang harus kita laksanakan. Inilah yang kita akan selesaikan dengan target kinerja itu. Dan ini sesuai dengan kebijakan ini. Jadi ini yang memang harus ada, termasuk juga persoalan SI, sistem pengendalian internal. Dan bahkan di sini juga ada target bagaimana untuk masyarakat wilayah bebas korupsi. Dan kita targetkan tahun depan harus. Kenapa saya katakan ini harus Pak? Kalau kita bicara tadi di depan ada persoalan global, ada soal depan kerja, persoalan bosan dan nyaman, pegawai banyak. Salah satunya memang target kita harus wilayah ini harus. Saya katakan apa istilah pengertian BPK sekali lagi adalah upaya pencegahan korupsi, upaya peningkatan kualitas pelayanan besar. Dan itu harus bisa semua. Wilayah ini yang harus. Kenapa saya katakan harus bisa jangan 5 atau 4 kan? Dan dapat 5 atau 4 kan? 5 sisa kenapa kan gitu. Ini yang karena ini bagian menyelesaikan persoalan BPK ini, bagaimana jumlah tuntutan pegawai yang banyak berada pada kesejahteraan terus akan meningkat. Ini yang jadi Bapak dan Ibu semua, target kinerja ini harus dibicarakannya dan itu menjadi semua harus diselesaikan. Namun ada persoalan yang mendasar juga. Ini soal kemampuan manajer. Lanjut, kemampuan manajer inilah yang memang harus menjadi perhatian. Kita sama-sama paham 2019 adalah bagian bagaimana kita akan contoh pada persoalan sumber daya manusia. Oleh karena inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus ada realisasi. Tapi yang bisa mengandungkan hanya kepada BPSDM yang informal saja pendidikan, bagaimana juga ini banyak persoalan. Jadi semua hal yang sosial, kemampuan manajer harus diasah. Karena tantangannya yang mudah, teman-teman. Kalau ini tidak bisa. Karena Bapak dan Ibu seorang pemimpin, ini fungsi. Misalnya kemampuan teknis yang cukup, kemampuan memanage itu juga harus ada. Kalau tidak, susah. Apapun pekerjaan susah. Dan susah sekali kalau ini. Dan ini harus betul-betul menjadi kontribusi Bapak dan Ibu semua untuk terus melakukan pembinaan tingkat bawah. Karena kalau sampai ini bagus di tingkat bawah, ini akan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi kinerja. Dan oleh karena itu saya berharap tidak hanya bercerita soal coaching dan mentoring, tidak ada bagaimana menguatkan, betul-betul ada realisasi. Karena tahun 2019 bagaimana kapasitas dan kemampuan kompetensi sumber daya manusia ini. Dan salah satunya memang ini persoalan. Karena tadi beban pekerjaan banyak ada persoalan-persoalan zona nyaman yang memang masih bergerak di situ. Ini Bapak dan Ibu semua. Jadi kesalahan. Nah, kalau ini sudah bagus, ini menjadi tantangan Bapak. Yang ada soal undang-undang pemasyarakatan sudah segera lagi akan dibahas. Ini harus dipahami. Regulasi inilah yang menjadi tantangan Bapak dan Ibu semua.
Sehingga kalau ini betul-betul Bapak juga pahami, sudah harus sekarang mempersiapkan diri bagaimana soal nanti undang-undang ini bisa. Ini juga menjadi tantangan Bapak. Dan selanjutnya yang terakhir soal tantangannya adalah ekspektasi. Sekali lagi saya katakan soal investasi itu Bapak dan Ibu saya akan mengatakan, jangan mengatakan bahwa saya sudah mempunyai standar pelayanan masyarakat dengan ini sarannya ini. Saya katakan ekspektasi masyarakat itu tahu bergerak sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ada yang di dalam itu juga orang-orang yang memang ekspektasinya, apalagi dengan segala persoalannya. Jadi sekali lagi ini harus ekspektasi masyarakat kan juga karena di situ juga ada juga pengawas eksternal. Sekarang semua orang paham bagaimana memberikan kontribusi yang besar bagi tugas fungsinya, tapi bagaimana paham semua mas media semua memakai. Jangan mengampangkan bahwa kita bekerja tidak dipantau. Kalau nggak percaya Bapak dan Ibu semua juga sekarang berhati-hati sebagai pejabat di daerah misalnya duduk pun nggak bisa dipoto viral. Berarti memang itu di sini ekspektasi masyarakat mengendaki bahwa pemimpin, bahwa pejabat harus betul-betul memberikan kontribusi pada rakyat, pada masyarakat. Ini yang berat buat Bapak dan Ibu semua yang di wilayah. Yang memang harus beragam, tidak mudah. Dan ini harus menjadi bagian pemahaman Bapak tantangan. Namun semua itu Bapak dan semua bisa menjadi hal yang mudah kalau saya katakan terakhir. Mari mindset kita dulu. Coba Mas. Ini soalnya semua ini ada soal mindset. Melihat soal paket kerja ini bagian, ini bukan etok-etokan, ini harus bicara. Oh sudah itu biasa tahun-tahun. Inilah pola-pola pikir yang harus berubah. Tidak bisa. Sama dengan persoalan yang merah susunannya, pola pikir berubah. Kalau Bapak dan Ibu mengendaki pemimpin di kementerian juga berubah, harus juga para pejabat dia juga harus berubah, supaya juga tidak menjadi bagian yang saling menerapkan. Ini ya, baik persoalan tantangan global, soal mari ini tidak bisa tertawa lagi. Mau soal BPK ini, mau soal pemahaman teknologi ya sih, mau dibikin bagus oleh Bapak, tapi kalau yang saya tidak berubah sama aja persoalan. Ini yang menjadi perenang kita. Mari sama-sama berpikir menghadapi tantangan yang banyak, mendalami tantangan yang luar biasa ini dengan beberapa poin yang saya sampaikan. Mesti kita berpikir apakah pola pikir kita sudah dan semestinya harus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam bekal awal sedikit buat teman-teman. Moga-moga menjadi bermudah dan moga-moga menjadi bagian yang bermanfaat bagi rumusan program ke depan, dan mudah-mudahan menjadi bagian yang penting perubahan di pemasyarakatan bahwa Ibu Dirjen Pemasyarakatan. Saya kira itu, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat kerja teknis pemasyarakatan dengan tema kerjasama kami pasti saya resmi nyatakan dibuka. Terima kasih.